Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Herlinawati, kelas 3C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari keterkaitan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas individual mata kuliah IT untuk pengembangan. Baik, kita masuk ke materi ya, yaitu yang pertama pengertian TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi, maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Jadi itu pengertian TIK itu singkatnya sebagai alat untuk komunikasi ya, untuk saling memberikan data atau informasi. Kemudian kita masuk ke dalam peranan TIK dalam pendidikan. Ada beberapa peranan TIK dalam pendidikan. Yang pertama ini TIK sebagai skill and kompetensi. Nah, penggunaan TIK ini harus proporsional atau maksudnya TIK ini bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Tapi sesuai dengan porsinya masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bisa dipakai belajar, bisa dipakai berkomunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Nah, TIK ini kan sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tentunya ya. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu karena bisa di mana aja belajarnya karena ada perpustakaan digital pada zaman sekarang itu. Bisa juga cari-cari lebih mengeksplor pembelajaran di internet. Nah, seperti itu. Nah, saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. Kemudian yang ketiga sebagai sumber bahan ajar nih. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja loh. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Yang keempat, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Nah, peranan TIK selanjutnya ini yaitu sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur, kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan loh. Cara tersebut juga dikenal lebih efektif karena lebih modern. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Nah, peran selanjutnya yaitu TIK dalam pendidikan ini sebagai media konsultasi. Internet ini banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Jadi ibarat apabila misalkan kita mau berkonsultasi dengan dosen, dengan guru, atau dengan pihak administrasi, bagian TU, itu bisa melalui gadget ya sekarang. Artinya bisa bertanya dari jarak jauh. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Jadi bisa konsultasi dengan pakar-pakar tanpa mengeluarkan biaya mahal. Kemudian selanjutnya yang keenam, ini peran TIK dalam pendidikan sebagai media belajar online. Tentu ya, banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya ada perpustakaan online, perpustakaan digital, dan yang menggunakan internet sebagai wadahnya itu banyak ya. Ada juga diskusi-diskusi online dari forum-forum yang terbentuk di internet yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang tergabung dalam forum tersebut. Kemudian ini di sini ada beberapa contoh ya media belajar online atau daring. Ini aplikasi-aplikasi yang biasanya sering digunakan nih sebagai media belajar online atau daring. Yang pertama ini ada Zoom Meeting. Biasanya kebanyakan orang menggunakan Zoom Meeting ya. Kemudian ada Google Meet. Kemudian ada Classroom. Itu biasanya itu mahasiswa atau
anak-anak tingkat sekolah SMA yang menggunakan Classroom ini. Kemudian ada WhatsApp, biasanya untuk anak TK atau PAUD dulu pas zamannya pandemi atau COVID, itu mereka melalui WhatsApp ya. Karena belum bisa atau belum mengerti Zoom Meeting atau Google Meeting dan sebagainya. Kemudian, selain peranannya, TIK dalam pendidikan juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya loh. Nah, berikut ini dampak positif dan negatif TIK dalam bidang pendidikan. Dampak positifnya ada apa aja? Ini ada yang pertama, memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat pencarian informasi untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan efisiensi waktu dan tempat bagi manusia. Selain itu banyak juga dampak positif lainnya ya. Nah, selain dampak positif ada juga dampak negatifnya ya. Di antaranya itu satu, meningkatnya peredaran informasi palsu dan menyesatkan, banyak hoaks ya. Yang kedua, terdapat ancaman keamanan dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau misalkan kita salah menggunakan itu banyak ancaman-ancaman keamanan ya. Nah, yang ketiga ini meningkatnya potensi bentrok dengan norma yang ada karena luasnya informasi. Nah, selanjutnya pembahasan kita ini ada solusi menghindari dampak negatif TIK. Apa nih solusinya? Yang pertama, memperhatikan batasan umur penonton pada film yang tengah ditayangkan. Perhatikan ya batasan umurnya. Yang kedua, mengaktifkan penggunaan fasilitas parental lock pada TV kabel dan satelit. Tapi ini jarang digunakan ya. Yang ketiga, menghindari penempatan TV pribadi di dalam kamar, apalagi kamar anak-anak di bawah umur. Yang keempat, mewaspadai muatan pornografi digital, online maupun offline. Kemudian selanjutnya yang kelima, mewaspadai kekerasan pada game. Yang keenam, cek historis browser pada komputer anak untuk melihat apa saja yang sudah dilihatnya. Takutnya mereka melihat yang enggak ya. Yang ketujuh, menggunakan program filtering dan parental control. Yang kedelapan, meletakkan komputer pada tempat yang dapat diawasi. Jangan meletakkan komputer di dalam kamar untuk anak-anak apalagi ya. Yang sembilan, ini perbanyak buku yang bersifat edukatif di rumah. Jangan sampai walaupun mudah belajar atau menggali informasi lewat handphone atau teknologi informasi komunikasi, jangan sampai melupakan buku juga ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, intinya dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak positif ya. Karena dengan adanya perkembangan TIK ini, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dan terbantu juga ya. Akan tetapi semua itu tidak terlepas dari sisi negatifnya. Jadi selain banyak positifnya, ada juga negatifnya. Nah, untuk menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatif. Jadi selalu memberikan edukasi penting mengenai dampak positif dan negatif. Kemudian pendidikan juga tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subjek atau pelopor dalam pengembangannya. Nah, alhamdulillah pembahasan kita telah selesai ya mengenai keterkaitan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Jadi intinya kita ini harus tetap selalu memanfaatkan tapi juga waspada terhadap dampak negatifnya dan memanfaatkan dampak-dampak positifnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.